Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Syahrani dengan NIM 2502007 dengan dosen pengampu Cik Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Jadi di sini saya akan mengirimkan hasil pengamatan laporan saya yang berjudul tentang ombrometer. Pendahuluan, curah hujan merupakan salah satu unsur iklim yang sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti pertanian, sumber daya air, dan mitigasi bencana. Untuk mengetahui jumlah curah hujan secara akurat, digunakan alat yang disebut ombrometer atau penakar hujan. Data yang dihasilkan dari alat ini menjadi dasar dalam analisis klimatologi dan hidrologi. Pengukuran curah hujan yang tepat sangat diperlukan untuk memahami pola distribusi hujan serta perubahan iklim di suatu wilayah. Seiring dengan perkembangan teknologi dalam satu dekade terakhir, ombrometer telah mengalami peningkatan signifikan dari alat manual menjadi sistem otomatis berbasis sensor yang mampu untuk mencatat data secara real-time dengan akurasi tinggi. Inovasi ini memungkinkan pengumpulan data curah hujan secara kontinu dan lebih efisien sehingga dapat membantu dalam analisis hidrologi, perencanaan tata ruang, serta mitigasi bencana seperti banjir dan kekeringan. Selain itu, data dari ombrometer kini dapat diintegrasikan dengan sistem pemantauan cuaca digital dan model prediksi iklim sehingga memberikan informasi yang lebih komprehensif dan akurat. Penggunaan teknologi modern dalam pengukuran curah hujan juga berperan penting dalam mendukung penelitian perubahan iklim global dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu membuat alat ukur curah hujan sederhana atau yang kita sebut ombrometer serta memahami prinsip kerjanya melalui pengamatan langsung. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama itu ada ombrometer kaca, kemudian tali rafia, pipa paralon, gergaji, cangkul, botol, dan lakban. Untuk prosedur kerjanya, potong pipa paralon sepanjang 30 cm menggunakan gergaji dengan hati-hati agar ujungnya rata dan rapi. Kemudian, masukkan botol mineral dengan tutup dilepas ke dalam pipa, kemudian rekatkan bagian atas pipa ke mulut botol menggunakan lakban agar air hujan mengalir tepat ke bawah. Kemudian, ikatkan pipa secara kuat ke tongkat penyangga menggunakan tali rafia, kemudian tusukkan paku tepat di bawah pipa agar pipanya itu tidak bergeser. Gali tanah menggunakan cangkul untuk membuat lubang penempatan ombrometer di lokasi yang terbuka. Kemudian yang kelima, pasang ombrometer secara vertikal ke dalam lubang tanah yang telah digali. Pastikan posisinya itu stabil dan sejajar dengan permukaan tanah. Yang keenam, ombrometer diamati setiap pagi hari sebelum pukul 6 pagi selama 1 minggu penuh untuk mencatat curah hujan harian secara konsisten. Berdasarkan data pengamatan selama 7 hari berturut-turut mulai dari tanggal 16 hingga 22 April, curah hujan yang tercatat itu menunjukkan variasi intensitas yang cukup signifikan. Pada hari pertama itu dan hari ketiga itu tidak terjadi hujan atau 0 mm, sehingga termasuk dengan kategori yang sangat ringan. Untuk hari kedua itu tercatat curah hujan sebesar 4,6 mm yang tergolong hujan ringan. Kemudian di hari keempat itu meningkat menjadi 11 mm ringan juga. Kemudian di hari kelima kembali rendah yaitu 1,6 mm yang kriterianya itu sangat ringan. Peningkatan itu mulai terlihat pada hari ke-6 dengan 25 mm yang termasuk kategori sedang dan puncaknya itu terdapat pada hari ke-7 dengan curah hujan mencapai 78 mm yang tergolong kriteria hujan lebat. Jika dilihat secara umum, pola curah hujan selama periode ini menunjukkan fluktuasi dari kondisi tanpa hujan hingga hujan lebat.
Mayoritas hari berada pada kategori sangat ringan hingga ringan, namun terjadi peningkatan signifikan di akhir periode pengamatan. Hal ini mengindikasikan adanya perubahan kondisi atmosfer yang cukup cepat dalam waktu yang singkat. Pembahasan variasi curah hujan yang terjadi selama periode pengamatan dipengaruhi oleh kondisi atmosfer seperti kelembapan udara, suhu, serta dinamika angin dan pembentukan awan. Peningkatan curah hujan yang signifikan ini terjadi pada hari ke-6 dan ke-7 yang kemungkinan disebabkan oleh meningkatnya aktivitas awan konvektif yang membawa hujan dengan intensitas yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian di Indonesia yang menunjukkan bahwa curah hujan sangat dipengaruhi oleh fenomena atmosfer seperti ENSO dan kondisi suhu permukaan laut yang menyebabkan perubahan intensitas hujan secara signifikan. Selain itu, penggunaan ombrometer sebagai alat ukur juga sangat penting dalam memperoleh data curah hujan yang akurat. Perbedaan hasil antara ombrometer sederhana dan ombrometer kaca menunjukkan bahwa ketelitian alat memengaruhi kualitas data yang diperoleh. Dalam penelitian berbasis teknologi di Indonesia, pengukuran curah hujan bahkan dikembangkan menggunakan sistem digital untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data pengamatan. Ini adalah daftar pustaka yang saya ambil untuk mengerjakan laporan pengamatan kali ini.